Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Al-Quran bukan hanya memberi efek kepada kita manusia sebagai makhluk hidup, tetapi Al-Quran juga memberi efek kepada rumah kita yang merupakan benda mati. Ini yang kadang-kadang sering terlupakan. Dipikir hanya mengefek kepada makhluk-makhluk yang mempunyai hati dan akal saja. Hal itu diisyaratkan dalam wejangan yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, salah seorang sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, dan atsar ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya dan akan dihadiri, dipenuhi oleh para malaikat. Setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut dan akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran akan terasa sempit bagi penghuninya, akan ditinggalkan oleh malaikat, akan dihadiri oleh setan, akan sedikit kebaikannya. Al-Quran membuat efek rumah terasa luas, walaupun mungkin rumah itu kecil. Salah satu faktor yang mempengaruhi luas atau sempit adalah perasaan. Ketika orang merasa nyaman, walaupun sempit akan terasa luas. Perasaan ada di hati, dan hati dikuasai oleh Allah SWT. Sehingga orang-orang yang hidupnya berada di rumah-rumah yang mungkin sangat sederhana, ketika dia rajin membaca Al-Quran, maka rumah akan terasa luas, tidak terasa sumpek. Apalagi rumah-rumah itu didatangi oleh malaikat, dan malaikat itu membawa kebaikan. Apalagi malaikat pembawa rahmat. Terlebih lagi setan-setan akan menyingkir. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, perlu kita ingat, rumah sebaiknya dibacakan Al-Quran, bukan ditempeli Al-Quran. Karena ada sebagian orang menganggap bahwa untuk mengusir setan maka ditempeli ayat-ayat Al-Quran, ayat kursi di setiap kamar. Padahal sangat tergantung apakah Anda membaca atau tidak ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat kursi di rumah tersebut. Ditempel ayat kursi, tetapi yang disetel musik jedak-jeduk yang tidak jelas. Tentu hal ini tidaklah menyambung. Harusnya yang dibacakan adalah Al-Quran, sehingga betul-betul setannya tidak betah dan akan pergi. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu an, dan kebaikan yang ada di rumah itu akan banyak. Di sini tidak disebutkan kebaikan dalam hal apa, berarti semuanya. Kebaikan anak-anaknya, kebaikan istrinya, kebaikan suaminya, kebaikan pembantunya, kebaikan rezekinya, kebaikan hubungan yang ada di dalamnya, antara suami dengan istri, antara anak dan orang tua, akan memperoleh banyak kebaikan. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, orang-orang jikalau disuruh membaca Al-Quran kebanyakan alasan, maka didatangilah setan, malaikat pun akan pergi. Maka di dalam rumah itu bawaannya marah, gelisah, tidak nyaman. Itulah indikator suatu rumah dipenuhi oleh setan. Dan akan sedikit kebaikan di rumah itu. Makna sedikit di sini tidak mesti dalam bentuk materi. Mungkin materi atau uangnya banyak, tetapi manfaat kebaikan dari uang itu sedikit. Uangnya banyak tetapi tidak pernah bersedekah.
Uangnya banyak tetapi tidak pernah berkurban. Uangnya banyak tetapi tidak pernah haji atau umroh. Uangnya banyak tetapi ternyata digunakan anaknya untuk narkoba. Uangnya banyak tetapi dihabiskan istrinya untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk itulah mari hiasi rumah kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga menjadi rumah yang nyaman dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini dapat memberi manfaat. Mohon maaf salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.